Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam program Smart School bersama dengan Ibu Rusnilawarni dalam mata pelajaran kimia. Generasi Smart School berkarakter cerdas. Oke, semangat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Tentunya semua masih dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Nah, kita senantiasa terus mendoakan jika ada teman kita yang lagi sakit atau ada Bapak Ibu guru yang lagi sakit, kita doakan ya semoga segera diberi kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi kembali bersama dengan Ibu Rusnilawarni dalam pelajaran kimia. Kita akan belajar kimia tentunya dengan asik dan menyenangkan. Nah, baik anak-anakku semua, mengawali pelajaran kita hari ini agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus senantiasa mengawali setiap aktivitas kita dengan berdoa. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Oke, baik, doa selesai ya. Nah, semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan, semua aktivitas kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pelajaran kita pada sesi kali ini apa ya yang akan kita pelajari? Nah, Ibu mau mengajak kalian dulu nih. Apa nih yang Ibu tampilkan? Wow, segar sekali ya. Ada salad buah. Ada yang sudah sarapan tadi pagi? Ada yang sarapan buah? Atau ada mungkin yang sarapan minum susu? Ada yang makan nasi goreng? Ya. Oke, nah apa sih kaitannya materi kita hari ini dengan tampilan yang fresh sekali nih, salad buah. Nah, apa sih saja komposisi yang ada dalam salad buah anak-anakku? Tentunya pasti ada buah ya, ada buah-buahan. Biasa juga dimodifikasi ditambahkan dengan ada jelly atau agar-agar. Kemudian tentunya tidak akan ketinggalan ada keju dan ada mayonnaise. Biasa juga ditambahkan dengan susu. Nah, komponen-komponen dalam salad buah ini apa sih kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Kira-kira adakah kaitannya dengan pelajaran kimia atau ini merupakan aplikasi dalam pembelajaran kimia? Nah, ini kan ada banyak campuran tuh, ada susunya, ada kejunya, ada mayonnaise. Lalu kita kenal di kimia itu ada berbagai macam campuran. Ada yang disebut sebagai larutan, ada yang disebut sebagai suspensi. Nah, lalu mayonnaise, susu, keju, dan jelly itu apakah masuk ke dalam golongan larutan kah? Atau suspensi, atau bahkan dia memiliki kategori yang berbeda antara larutan dan suspensi. Nah, apa sih? Masuk apa ya? Nah, Ibu bocorkan dulu. Kita akan membahas tentang koloid. Jadi materi kita di kelas 11 ini adalah kompetensi dasar yang terakhir, yaitu terkait dengan koloid. Nah, biasanya kalau sudah membahas tentang koloid, di sini sudah asyik nih, banyak aplikasinya. Bahkan biasanya kita praktek membuat berbagai jenis cemilan-cemilan biasanya. Nah, kita mau membahas banyak hal tentang koloid.
Apa saja sih itu? Jadi kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan sesi kali ini. Nah, tujuan kita yang pertama adalah memahami sistem koloid, lalu mengelompokkan jenis koloid, memahami sifat koloid dan apa saja kegunaan koloid. Disesuaikan dengan sifatnya. Apa anakku? Jadi diingat ya, kita nanti akan mendiskusikan bersama apa sih itu sistem koloid, mengelompokkan jenis koloid, apa-apa saja jenis-jenis koloid, sifatnya dan kegunaannya. Oke, sudah jelas ya apa yang akan kita capai pada sesi kali ini. Oke, lanjut ya, tetap semangat ya. Kita lanjut. Nah, Ibu menyiapkan 3 buah gambar. Silakan anak-anakku semua perhatikan. Tambah buat kita semakin lapar ya di jam-jam seperti ini. Pertama, ada gambar larutan garam. Pasti sudah terbiasa ya membuat larutan garam. Biasanya kita menyiapkan air, kemudian ditambahkan dengan garam, kita aduk, kita bisa melihat apa yang terbentuk. Nah, apakah kita masih bisa melihat garamnya yang terlarut di dalam air? Nah, tentunya sudah pernah dipelajari waktu kita belajar tentang larutan elektrolit. Bahkan anak-anakku kemarin di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang larutan asam dan larutan basa. Tentunya kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan larutan. Kemudian yang kedua, di sini ada apa? Nah, ada segelas dan sebotol susu. Segar sekali. Apa sih yang membedakan antara susu ini dengan larutan garam? Kemudian yang ketiga, ada apa tuh yang biasa bapak kita minum, bapak-bapak atau bapak ibu guru, bapak gurunya di pagi hari ngopi-ngopi pagi. Nah, ada kopi. Apa sih yang membedakan ketiga campuran ini? Apakah mereka memiliki sifat yang sama kah atau ciri-ciri yang sama? Kita lihat dulu mulai dari larutan garam. Nah, ini Ibu ingatkan kembali ya. Untuk larutan garam itu kan terbuat atau kita mencampurkan antara air dan garam. Nah, ketika dicampurkan akan terbentuk campuran yang bersifat homogen. Ingat kan, kalau homogen itu berarti di mana zat terlarut dan pelarutnya itu memiliki fase yang sama, sudah sefase. Jadi namanya homogen. Inilah yang disebut sebagai apa? Larutan. Oke, bagus sekali. Nah, jadi ini larutan garam, kondisinya yang atau sifatnya yang homogen. Lalu yang kedua tadi apa? Ada kopi, ada campuran air dengan kopi. Nah, di sini ketika kita campurkan air dan kopi itu untuk sementara waktu dia akan tercampur. Tetapi ketika didiamkan maka akan terjadi endapan kopi tuh di dasar gelas ya. Nah, itu disebut sebagai campuran heterogen karena tidak menyatu, fasenya berbeda. Campuran yang heterogen ini disebut apa? Disebut sebagai suspensi. Jadi tadi sudah ada larutan, kemudian ada suspensi. Bagaimana tadi dengan susu? Kalau susu, nah kita lihat susu sepintas seperti larutan garam. Ketika kita membuat susu kan kita tidak bisa melihat perbedaan antara air dengan susu. Tetapi jika diamati lebih seksama, kita bisa melihat ada butiran-butiran halus di dalamnya, ada partikel. Bahkan ketika diamati menggunakan mikroskop ultra itu terlihat perbedaannya. Maka jika diperhatikan lebih seksama, dia seperti campuran heterogen. Jadi sepintas seperti larutan garam yang homogen, tetapi jika diperhatikan lebih lanjut, dia seperti campuran heterogen. Nah, terus ini namanya apa? Inilah yang disebut dengan koloid. Jadi jelas ya bedanya ya. Jadi 3 jenis campuran ini terbagi 3. Ada yang namanya larutan, ada yang namanya suspensi, dan yang di tengah-tengah tadi itu namanya adalah koloid. Nah, oke, kita lihat supaya Anandaku lebih paham lagi perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Kita amati tabelnya secara seksama. Dimulai dari ukuran partikel. Nah, ukuran partikelnya
kecil dari 1 nanometer, itu untuk larutan. Koloid ukuran partikelnya itu antara 1 sampai dengan 100 nanometer. Sedangkan suspensi ukuran partikelnya jauh lebih besar daripada larutan dan koloid, yaitu di atas 100 nanometer. Berarti di sini sudah terlihat dari ukuran partikel yang berbeda-beda, maka campuran yang terbentuk juga berbeda. Lalu bagaimana dengan fasenya? Larutan tadi kan homogen, berarti dia terdiri dari satu fase. Koloid dan suspensi tadi yang heterogen tentunya terdiri dari 2 fase. Lalu kestabilannya. Larutan itu dia bersifat stabil karena dia tidak mengendap, tidak terpisah antara pelarut dan zat terlarut. Sedangkan suspensi itu sudah jelas tidak stabil. Tadi kan bisa memisah antara kopinya dengan airnya. Sedangkan koloid pada umumnya stabil. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu itu bisa dipisah. Nah, kemudian untuk pemisahannya, larutan itu tidak dapat disaring. Tentunya kita tidak bisa menyaring ketika dilarutkan antara air dengan gula atau air dengan garam. Kemudian anak-anakku mau menyaring, kita tidak bisa menyaring lagi gulanya ketika sudah terlarut ke dalam air. Nah, sedangkan kalau suspensi ini bisa dengan mudah untuk disaring. Misalkan kita mencampurkan antara air dengan pasir. Kita bisa mudah memisahkan dengan cara disaring antara air dengan pasir. Sedangkan koloid bisa disaring, tetapi tentunya tidak bisa menggunakan penyaring biasa seperti yang ada di rumah atau dengan kertas saring, tetapi harus dengan penyaring ultra. Diingat ya, ini baru 4 perbedaannya. Ada lagi perbedaan yang lain. Apa? Pengamatannya. Larutan itu tadi kan homogen. Kita tidak bisa bedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Kalau koloid secara makroskopis itu bersifat homogen. Tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra, dia bersifat heterogen. Kita bisa melihat perbedaannya. Sedangkan suspensi itu jelas sekali. Perbedaannya secara heterogen. Lalu sistem dispersinya, larutan itu dia molekular, sedangkan kalau koloid itu berupa padatan yang halus. Jadi halus sekali. Sedangkan untuk suspensi dia partikel atau padatannya kasar, makanya dia heterogen, terpisah. Nah, contohnya tadi sudah banyak Ibu sebutkan ya. Ada larutan gula, ada larutan garam, udara yang bersih, yang bebas dari debu-debu. Kemudian ada contoh lagi misalkan etanol atau boleh juga sirup yang kalian buat. Nah, dilarutkan ke dalam air. Lalu ada koloid. Contoh koloid itu ada air sabun, ada susu, mentega, santan, puding yang jelly tadi Ibu bilang, bahkan mayonnaise, itu keju, itu termasuk sebagai koloid. Jadi kelihatan ya tadi maksudnya Ibu menampilkan salad buah tadi. Nah, lalu suspensi. Nah, tadi ada kopi, ada air sungai atau campuran air dengan pasir. Nah, jelas ya perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Oke, kita lihat selanjutnya. Jadi, dari perbedaan ini kita bisa tahu apa sih itu koloid. Jadi, koloid adalah bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi yang tersusun dari 2 zat atau lebih, di mana fase terdispersinya berukuran berapa? 1 sampai 100 nanometer dan tersebar merata dalam medium pendispersinya. Jadi jelas ya dari perbedaan itu kita bisa tahu, oh kalau seperti ini ciri-cirinya itu disebut sebagai koloid. Nah, sekarang kalian sudah paham ya apa sih itu koloid? Apa bedanya antara larutan, koloid, dan suspensi. Nah, selanjutnya apa lagi? Di dalam koloid itu ada 2 bagian. Tadi kan ada 2 fase, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Dalam larutan kan juga ada 2. Ada zat terlarut dan ada zat pelarut. Nah, istilahnya supaya kalian mudah memahami, terdispersi itu bisa diistilahkan sebagai zat yang terlarut. Sedangkan pendispersi itu adalah pelarut atau mediumnya. Terdispersi ke dalam
terdispersi ke dalam pendispersinya, mediumnya. Ingat ya, ada dua, yaitu fase terdispersi. Nah, bisa juga disebut sebagai zat terlarutnya. Kemudian fase terdispersi sebagai medium dispersinya atau pelarutnya. Nah, dari fase terdispersi dan pendispersi kita tahu kan ada 3 wujud zat. Ada padat, ada cair, dan ada gas. Nah, ketika fase terdispersi dan pendispersinya berbeda, maka jenis koloidnya juga akan berbeda. Kita lihat, ada berapa sih jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Ayo kita amati jenis-jenis koloid. Nah, ada berapa? Perhatikan ya. Kita lihat di sini, fase terdispersi tadi Ibu sebut ada 3. Pendispersinya pun demikian, ada 3, ada padat, ada cair, ada gas. Ketika fase terdispersinya padat, dia identik dengan istilah sol. Sol atau padat. Padatan yang terdispersi ke dalam padatan itu disebut sebagai sol padat. Padat ketemu dengan padat, namanya sol padat. Ini kalian bisa lihat ada beberapa contohnya. Nah, lalu kalau padatan terdispersi ke dalam cairan atau zat cair disebut sebagai sol. Jadi bedanya itu ya, sol padat dan sol. Lalu ketika padat terdispersi ke dalam gas, jadi gas itu untuk mudah kalian ingat namanya aerosol. Tapi karena padat yang terdispersi ke dalam gas, maka namanya aerosol padat. Nah, ini untuk memudahkan kalian mengingat ya. Ingat, sol padat itu adalah padat yang terdispersi ke dalam padat. Kemudian padat yang terdispersi ke dalam cair itu namanya sol. Lalu padat yang terdispersi ke dalam gas namanya aerosol padat. Lalu bagaimana jika yang terdispersi adalah cair? Nah, cair yang terdispersi ke dalam padat itu namanya emulsi padat. Nah, karena ke dalam padat, cair itu identik dengan emulsi. Oke ya? Nah, ketika cairan yang terdispersi ke dalam cair itu namanya emulsi. Jadi bedanya ada emulsi padat dan ada emulsi. Lalu cair yang terdispersi ke dalam gas itu namanya aerosol. Oke ya? Nah, bagaimana jika gas? Gas itu adalah buih. Nah, ketika gas terdispersi ke dalam padat namanya buih padat. Nah, kalau gas yang terdispersi ke dalam cair itu namanya buih. Jadi tidak ada gas yang terdispersi ke dalam gas. Jadi ada berapa banyak jenis koloid? Ada 8. Jadi sol padat, sol, aerosol padat, emulsi padat, emulsi, aerosol, buih padat, dan buih. Oke, diingat-ingat ya. Ini baru awal, jadi kalian boleh sambil terus membaca literasi supaya mudah mengingat jenis-jenis koloid. Nah, kita lihat supaya lebih paham. Ibu ulangi lagi, kita satu persatu. Mulai dari sol padat. Nah, sol padat tadi apa? Koloid yang terbentuk dari zat padat yang terdispersi ke dalam padat. Jadi padat ketemu padat. Apa-apa saja sih contohnya? Nah, masih ingat kan yang fenomenal kemarin? Batu-batu rubi, batu bacan, itu termasuk koloid jenis sol padat. Apalagi ada perunggu, medali perunggu, itu juga termasuk koloid jenis sol padat. Ada lagi yang biasa berwarna kristal-kristal kaca atau kaca berwarna. Itu juga termasuk sebagai koloid jenis sol padat. Nah ya, padat ketemu padat, namanya sol padat. Lanjut. Nah, untuk sol, yang sol tadi apa? Cair. Nah, dengan padat ketemu, jadi padat yang terdispersi ke dalam cair. Apa saja contohnya? Ada tinta. Nah, itu kan serbuk tinta yang terdispersi ke dalam zat cair, itu namanya sol. Yang lainnya ada cat, atau boleh juga salah satu contohnya adalah lumpur, tanah liat yang ada di sungai. Itu termasuk sebagai
sol. Nah, apalagi ada aerosol. Kalau aerosol berarti gas, ya, padat yang terdispersi ke dalam gas. Ini contohnya apa? Debu, kemudian ada asap, itu adalah aerosol padat. Ingat ya, padat yang terdispersi ke dalam gas. Oke ya. Nah, apalagi nak? Ada aerosol cair. Berarti ini cair yang terdispersi ke dalam gas. Biasanya apa tuh? Proses pembentukan hujan ya. Ada awan, lalu ada apa? Ada parfum. Ketika kita menyemprotkan parfum, maka cairan parfum itu akan terdispersi ke dalam gas. Oke ya, itu aerosol cair. Apalagi? Nah, ada buih. Kalau buih itu berarti terkait dengan gas yang terdispersi ke dalam padat. Buih padat. Gas yang terdispersi ke dalam padat. Nah, apa contohnya? Batu apung. Nah, inilah kenapa batu apung itu ketika kita tempatkan di air, dia bisa mengapung. Kenapa? Karena ada gas yang terdispersi ke dalam zat padat. Beda dengan batu sungai, dia akan langsung tenggelam karena tidak ada gas yang terdispersi. Apalagi contohnya? Styrofoam. Apa ya? Styrofoam. Ini juga salah satu jenis koloid masuk buih padat. Apa? Gas yang terdispersi ke dalam zat padat. Oke. Ada lagi contohnya, buih atau busa. Berarti ini terkait juga dengan gas. Nah, dengan cair, gas yang terdispersi ke dalam zat cair. Contohnya apa? Nah, sering main busa sabun kan? Nah, ini salah satu juga jenis koloid. Masuk buih atau busa. Ingat apa? Gas terdispersi ke dalam zat cair. Oke, kita lanjut lagi jenis yang lain. Ada emulsi padat atau gel. Berarti cair yang terdispersi ke dalam padat. Ingat, kalau emulsi itu berarti terdispersinya adalah cair. Terdispersi ke dalam zat padat. Contohnya apa? Ada keju. Wah, berarti keju itu adalah jenis koloid masuk jenis emulsi padat. Apalagi ada selai. Lalu ada agar-agar atau jelly. Jadi emulsi padat itu biasa juga disebut sebagai gel. Oke ya, cair yang terdispersi ke dalam padat. Diingat ya. Oke. Lalu apalagi contohnya untuk emulsi? Nah, emulsi ini gampang diingat. Cair ketemu dengan cair. Zat cair yang terdispersi ke dalam zat cair. Contohnya apa? Susu. Lalu apalagi es krim, mayonaise. Itu termasuk sebagai emulsi. Nah, itu tadi ada berapa nak? Ada 8. Ada 8 jenis koloid. Mulai dari sol padat, aerosol padat, sampai dengan buih dan buih padat. Itu tadi jenis. Nah, sekarang kita masuk di sifat dan manfaat koloid. Kita lihat. Apa sih sifat koloid? Yang pertama. Sifat koloid yang pertama adalah efek tindal. Apa sih itu efek tindal? Efek tindal adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Masih ingat tadi ya, partikel-partikel ukurannya kalau larutan itu kecil dari 1 nanometer. Berarti dia sangat kecil, sangat halus. Kalau koloid itu antara 1 sampai dengan 100. Kalau suspensi lebih besar dari 100. Kalau ini kecil dari 1. Oke. Nah, sekarang perhatikan anak-anakku. Larutan karena partikelnya yang sangat kecil, maka cahaya itu kan sifat cahaya ada 3 ya. Dihamburkan, diteruskan, atau dipantulkan. Pada larutan yang memiliki ukuran partikel yang sangat kecil, maka ketika diberikan sinar atau cahaya itu akan diteruskan. Nah, jadi diteruskan. Sedangkan pada koloid karena ukuran partikelnya yang sedang antara 1 sampai dengan 100, maka cahaya itu akan dihamburkan. Nah, inilah disebut sebagai
efek tindal, penghamburan cahaya, cahayanya dihamburkan. Sedangkan pada suspensi yang ukuran partikelnya besar, berarti banyak penghalang tuh dan cahayanya, sehingga cahaya itu dipantulkan. Nah, efek penghamburan cahaya pada koloid ini tuh kan disebabkan oleh ukuran partikel koloid. Nah, ini disebut sebagai efek tindal. Fenomena ini ternyata sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, biasa nih ada yang berlibur ke puncak. Puncak terlalu jauh, ke Malinola atau yang di Toraja. Nah, di Toraja ya, atau yang di atas gunung biasa turun kabut. Nah, ketika turun kabut, kalau kita berkendara, jarak pandang itu akan semakin pendek karena cahaya lampu mobil atau kendaraan kita itu akan dihamburkan. Nah, ini efek dari koloid itu, efek tindal. Atau biasa juga nih, kalau bangun pagi kita buka jendela atau sore, maka cahaya masuk itu akan terhambur. Nah, kadang nih kita lihat, biasa kita lihat ya, atau di dapur-dapur nenek kita dulu ada cerobong lubang cahaya. Di situ kita lihat ada kayak butiran debu yang berterbangan. Nah, itu efek tindal. Apalagi fenomena yang ternyata bisa kita kaitkan juga dengan efek tindal itu adalah warna langit. Yang saat pagi, siang, sore, malam warnanya berbeda-beda. Itu pengaruh dari penghamburan cahaya. Nah, cahaya matahari itu kan terdiri dari berapa warna, tergantung panjang gelombangnya pada saat pagi, sehingga yang terpencar yang kita lihat itu warnanya menjadi seperti kayak kuning keemasan. Pada saat siang itu warna biru muda, pada malam itu warnanya agak gelap biru tua, dan sore hari itu biasa berwarna nila atau berwarna jingga. Itu pengaruh dari penghamburan cahaya, karena kita tahu tadi kan ada awan ya. Awan itu termasuk koloid sehingga bisa menyebabkan terjadinya efek tindal. Oke, kita lihat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada namanya gerak Brown. Partikel koloid tadi kan ada tuh. Ternyata terus bergerak di dalam medium pendispersinya. Nah, pergerakan partikel inilah yang membedakan dia dengan suspensi. Sehingga koloid itu tidak memisah ketika didiamkan. Nah, ini dia lalu stabil, disebut sebagai sifat gerak Brown. Lalu lanjut. Adsorpsi. Nah, apa sih itu adsorpsi? Salah satu sifatnya dari koloid yaitu peristiwa menempelnya partikel bermuatan ion pada permukaan koloid. Jadi adsorpsi terjadinya karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempel. Jadi dia menarik atau menyerap. Ingat ya, kemampuan menarik ini disebabkan karena adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Apa saja sih penerapan dari sifat ini? Nah, bisa diterapkan dalam proses penjernihan air. Jadi menggunakan karbon aktif. Air yang tadinya keruh menerapkan sifat absorpsi dari koloid sehingga air itu bisa menjadi jernih. Zat pengotor, zat yang membuat air menjadi berbau itu diserap dengan sifat absorpsi dari koloid. Selain itu juga diterapkan apa? Pada industri pewarnaan kain, misalkan ketika membuat batik. Nah, itu salah satu sifat dari koloid. Apalagi sifatnya yang lain? Koagulasi. Nah, untuk koagulasi, apa itu koagulasi? Ini proses rusaknya sistem koloid yang ditandai dengan penggumpalan akibat terbentuknya partikel yang lebih besar. Jadi istilahnya sifat ini adalah kerusakan pada koloid itu. Nah, misal melalui proses denaturasi atau pemanasan. Nah, contohnya apa? Atau ini ketika kita memasak telur. Nah, telur yang tadinya itu kuningnya itu kayak apa ya? Encer, ketika dipanaskan dia akan mengumpal menjadi partikel yang besar, mengeraslah putih telur dan kuningnya. Atau biasa juga terjadi pada proses susu yang dipanaskan atau susu yang menjadi basi. Nah, diterapkan juga dalam industri karet. Proses pembuatan karet alam ini, pengolahan karet. Itu salah satu penerapan sifat koagulasi dari koloid. Nah, apalagi sifatnya? Ada elektroforesis. Nah, elektroforesis ini salah satu juga sifat dari koloid. Nah,
yaitu pergerakan partikel koloid dalam medan listrik karena partikel koloid ini bermuatan listrik. Nah, ada ion-ionnya kan? Ini diterapkan pada pabrik-pabrik besar. Nah, ketika asap-asap pabrik itu untuk mengurangi polusi udara, partikel-partikel yang menyebabkan pencemaran udara itu dikurangi jumlah partikel yang terbuang bersama dengan asap, maka menggunakan alat kotrel namanya. Nah, jadi partikel-partikel itu dialirkan sehingga jumlahnya dikurangi, maka asap-asap yang terbuang itu sedikit mengurangi pencemaran pada udara. Itu juga ternyata salah satu penerapan sifat koloid, yaitu elektroforesis. Nah, apalagi sifatnya? Dialisis. Apa sih itu dialisis? Ternyata diterapkan pada dunia kesehatan, proses cuci darah. Masih adakah yang berpikir bahwa cuci darah itu menggunakan deterjen? Tidak ya. Nah, ternyata dialisis ini teknik pemisahan koloid dengan ion-ion lain yang ukurannya lebih kecil melalui membran semipermeabel. Jadi darah si pasien itu dialirkan ke dalam sebuah alat, disitulah terjadi pemisahan, teknik pemisahan yang menerapkan sifat koloid. Maka proses cuci darah itu biasa disebut sebagai hemodialisis. Oke, jadi sekarang sudah paham ya. Tidak lagi berkata bahwa proses cuci darah itu darahnya dikeluarkan kemudian dicuci ke dalam sebuah mesin cuci, bukan. Tetapi dalam sebuah alat yang di dalamnya ada membran semipermeabel dan prosesnya disebut sebagai hemodialisis. Oke, lanjut apa lagi nih? Jadi itu aja ya sifat-sifatnya. Sekarang Ibu mau lihat sejauh mana nih pemahaman anak-anakku tentang materi yang sudah kita diskusikan bersama tadi. Ibu punya 2 soal latihan yang terkait dengan jenis dan sifat koloid. Ayo, siapa nih? Kita lihat dulu soal yang pertama. Nah, ada yang mau menjawab? Contoh koloid yang medium pendispersinya padat dan fase terdispersinya cair. Berarti cair yang terdispersi ke dalam padat. Ayo, ada yang mau menjawab? Silahkan. Apakah A. asap, B. awan, C. jeli, D. mayones, dan E. batu apung? Silahkan. Dari SMA berapa yang mau menjawab? Oke, kita lihat ya. Jadi fase terdispersi cair ke dalam padat. Anandaku bisa analisis satu-satu. Mulai dari asap, awan, jeli, mayones, batu apung. Kira-kira yang mana nih? Dari mana? SMA Negeri 1 Bone. Halo, jawabannya apa sayang? C ya? Charlie? Charlie atau cantik? Cerdas Ki? Cerdas Ki ya, kita lihat. Betulkah jawabannya C? Ya, betul. Jawabannya adalah C. Kenapa bukan B? Kenapa yo? Kenapa bukan B? Mau dilanjutkan penjelasannya? Oke. Oke, atau kalau mayones, kenapa bukan mayones? Karena mayones itu tadi apa? Cair yang terdispersi ke dalam cair. Kalau batu apung tadi apa? Gas yang terdispersi ke dalam padat. Oke, lanjut soal yang kedua. Berikut ini beberapa sifat koloid. Yang pertama adalah dialisis, yang kedua koagulasi, ketiga absorpsi, 4 efek tindal, 5 koloid pelindung. Nah, ini terkait dengan aplikasi sehari-hari anak-anakku. Proses menghilangkan bau badan dengan deodoran dan memanaskan putih telur merupakan penerapan sifat koloid yang mana? Ayo, apakah dialisis atau efek tindal kah atau koloid pelindung? Kemudian yang memanaskan putih telur itu termasuk sifat yang mana? Tadi sudah kita bahas sama-sama. Ayo, siapa lagi yang mau menjawab? Silahkan. Kalau 1 berarti dialisis dengan adsorpsi. Apakah
menghilangkan bau badan dengan deodoran itu termasuk sifat dialisis? Nah, biasanya kalau di deodoran itu ada zat aktif, ada tawasnya ya. Apa fungsi tawas di sini sebagai apa? Ada lagi yang mau menjawab? Silakan dari SMA berapa? Tadi SMA 1 Bone sudah. SMA berapa lagi? Ayo, kita masih punya waktu, silahkan. Ada lagi kah yang mau menjawab? Kalau tadi dialisis itu apa? Tadi dia di hemodialisis. Biasanya aplikasinya cuci darah. Lalu koagulasi tadi apa? Perubahan ukuran partikel yang lebih besar. Kalau absorpsi tadi apa? Ada penyerapan. Kalau efek Tyndall, efek penghamburan cahaya. Lalu koloid pelindung. Dari SMA 1 Maros, ayo, apa jawabannya? A, B, C, D, atau E? Apa, nak? C ya? Apa? C. Oke, kita lihat. Jawabannya betul. Aplaus dulu untuk SMA 1 Maros. Jadi, menghilangkan bau badan dengan deodoran itu adalah absorpsi. Jadi, keringat yang berlebih itu diserap dengan tawas tadi sehingga akan mengurangi bau badan. Kemudian memanaskan putih telur, itu penerapan sifat koloid yang mana? Koagulasi, karena perubahan ukuran partikelnya menjadi lebih besar sehingga putih telur yang tadinya cair itu akan memadat. Nah, menjadi putih telur yang biasa kita makan ketika setelah direbus. Jadi itu tadi ya. Oke, jadi mantap. Terus semangat belajarnya ya anak-anakku, kalian sudah bisa. Untuk materi koloid ini hanya butuh kalian literasi lebih banyak, membaca berbagai macam contoh-contohnya, jenis-jenisnya tadi tinggal dipahami. Kalau sol itu campuran antara zat dispersi dan pendispersinya apa, aerosol itu seperti apa, kemudian sifat-sifatnya juga tadi seperti apa, dan pemanfaatannya berdasarkan sifat itu juga kalian harus lebih banyak lagi membaca literatur dan tentunya lebih banyak berdiskusi dengan teman-temannya dan juga berdiskusi dengan guru pendamping yang ada di sekolahnya masing-masing. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di sesi kesimpulan. Ada 3 hal yang kita bisa simpulkan pada sesi kali ini. Yang pertama, apa sih itu koloid? Koloid adalah campuran heterogen yang terdiri dari 2 zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat itu berukuran 1 sampai 100 nanometer tersebar merata dalam medium pendispersi atau medium zat lainnya. Nah, kemudian ada jenis-jenis koloid. Jenis koloid itu ada 8. Buih padat, buih atau busa, sol padat, sol, aerosol padat, emulsi padat, emulsi, dan aerosol cair. Dengan contoh-contohnya masing-masing ya. Lalu sifat koloid. Nah, ada efek Tyndall, ada gerak Brown, ada koagulasi, ada adsorpsi, elektrofolisis, dan dialisis. Dari sifat-sifat ini tentunya bisa dimanfaatkan untuk banyak hal yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi keren sekali ya koloid. Nah, koloid tidak hanya membahas 3 bagian ini saja, tetapi masih ada pembahasan koloid terkait dengan proses pembuatan koloid. Nanti kita akan bahas lagi di sesi selanjutnya. Nah, kalian juga bisa sambil mencari literatur yang lain. Nah, biasanya juga dalam mata pelajaran koloid ini kalian akan melakukan praktikum yang seru. Justru kalian akan memodifikasi berbagai macam cemilan menggunakan prinsip koloid. Nanti bisa lebih asik lagi belajar koloid bersama dengan guru pendamping. Bisa tuh membuat cemilan agar-agar, bahkan kalian bisa praktek membuat mayonaise dan susu. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di sesi terakhir. Pesan ibu seperti dengan koloid yang jenisnya banyak, tergantung dengan zat terdispersi dan pendispersinya apa. Sifat-sifatnya juga banyak, begitu juga ya kita sebagai manusia. Kita memiliki sifat kita masing-masing, kita memiliki hobi kita masing-masing.
Jangan merasa kita berbeda dengan yang lain lantas kita mau berkecil hati. Oh tidak, karena tidak ada yang diciptakan sia-sia. Maka anak-anakku silahkan kalian berkreasi, kembangkan kemampuan. Jadilah versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Oke, demikian dari Ibu hari ini. Jika ada hal-hal yang salah atau hal yang berkurang berkenan, mohon maaf karena sesungguhnya Ibu tempatnya salah. Hanya Allah ya memiliki kesempurnaan. Demikian dari Ibu Rusdilawarni. Kita bertemu lagi di sesi pembelajaran kimia, tentunya yang lebih asik dan menyenangkan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.